Ada ungkapan yang bilang begini, lain di mulut, lain di hati. Manis di bibir, tapi bersilat lidah. Itu ungkapan untuk orang yang tidak tepat janji. Bicara di mulut lain, tapi di hati lain. Tidak tulus, bermuka dua, munafik. Mulut dan hatinya berbeda. Ya, sama ini kalau ada keadaan seperti itu orang anggap biasa-biasa saja. Ada orang yang rajin beribadah, setia beribadah, tapi tidak setia menjaga lidahnya dan ucapannya. Memuji Tuhan, tapi juga masih menghina orang lain, berkata-kata buruk tentang orang lain. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ibu bapak saudara, sudah makan Paskah dengan para muridnya. Yesus dan para muridnya menyanyikan nyanyian pujian, lalu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Dan Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi di depan mereka. Malam itu juga Yesus memberitakan berita mengejutkan bagi mereka bahwa ia akan mati, ia akan disalibkan, dan salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, dan mereka semua para muridnya akan meninggalkannya. Para murid ibu bapak saudara yang dipilih oleh Yesus, para murid itu meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus, demi ikut Yesus. Tapi mereka itu juga yang selalu bersama-sama dengan Yesus ternyata meninggalkan Yesus sendirian saat Yesus akan menjalani jalan Via Dolorosa itu. Dan Petrus sebagaimana dalam pembacaan kita, murid yang selalu menonjol, murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ada peristiwa-peristiwa yang para murid lain tidak alami, Petrus mengalaminya dengan Yesus. Bisa dibilang Petrus ini Yesus punya bestie. Petrus ini orang kepercayaan. Petrus tidak takut untuk mengungkapkan isi pikirannya. Pernah dengan lantang Petrus berkata, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Tapi ibu bapak saudara, ternyata pemahaman Petrus, pengenalan Petrus tentang Yesus itu masih keliru. Petrus pikir Yesus itu Mesias yang nanti akan membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Bagi Petrus dan bagi kebanyakan orang Yahudi, Mesias itu bukan harus mati, apalagi disalibkan. Itu tidak masuk akal jika Mesias harus menderita, sengsara, dan mati disalibkan. Karena itu Petrus menolak pernyataan Yesus itu. Dan dengan bangga, dengan yakin, dengan percaya diri, Petrus bilang, "Imanku tidak akan tergoncang. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Biarpun semuanya ini begitu, saya ini tidak. Saya ini sudah." Petrus mau bilang begitu. Ya, Petrus sangat percaya diri. Ia bicara dengan yakin. Apa yang diucapkannya itu diucapkan dengan penuh keyakinan. Tapi ibu bapak saudara, Yesus kasih tahu Petrus, "Nih, sebelum ayam berkokok malam ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Bukan 1 kali, 3 kali. Yesus memberitahu Petrus, kalau kita lihat kata asli yang dipakai untuk bagian ini, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau berhenti beriman, engkau akan menolak, engkau akan ragu, engkau akan berhenti percaya, engkau akan meninggalkanku, engkau akan menjadi batu sandungan. Dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sekedar menyangkal saja, bukan sekedar meninggalkan saja, tapi ini berhenti percaya, menolak. Bapak saudara, walaupun dengan lantang,
Petrus bilang tidak akan menyangka. Murid-murid pun berkata sama demikian. Tapi kenyataannya berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, dalam zaman ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang ucapannya, imannya, percayanya, hatinya sama, bukan mulut dan hati berbeda. Karena kalau mulut dan hati berbeda itu akan jadi batu sandungan. Tapi kalau mulut dan hati setia, sekata, sejalan, maka kemuliaan dan kuasa Tuhan akan tampak di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita lewat bagian firman Tuhan di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam hidup masing-masing. Mari, hati dan mulut mesti sama ya, baik ucapan tetapi juga apa yang keluar dari hati. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, maka dari hati, dari iman dan percaya harus juga mengasihi Tuhan. Kalau seorang suami bilang sayang istri, mengasihi istri, jangan pas lagi di rumah kata-kata yang manis, tapi nanti di luar rumah kata-kata manis yang sama juga untuk yang lain. Atau sebaliknya istri, kata-kata yang manis pas kalau dapat gaji, ada uang, abang ditendang. Kalau ada uang baru, abang disayang. Anak-anak muda, hati dan mulutmu tidak boleh berbeda. Jangan bilang sayang orang tua, padahal bikin orang tua ku air mata keluar. Padahal menyakiti hati orang tua. Mari Bapak Saudara, dari Petrus kita belajar untuk rendah hati, mau mendengar suara Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang bersemangat saja, orang yang yakin, yang terlalu percaya diri saja. Tapi kalau tidak belajar rendah hati, tidak belajar dibentuk dan diproses Tuhan, tidak belajar mendengarkan suara Tuhan, tidak meminta dalam doa untuk Tuhan memimpin hidupnya, ia tidak akan mampu menghadapi godaan. Ia tidak akan mampu mengontrol kemarahan. Ia tidak akan mampu melepaskan pengampunan. Jadi terlihatlah untuk kita Ibu Bapak Saudara, Petrus yang penuh semangat, Petrus yang berkobar-kobar bilang mencintai Yesus, tetapi ternyata Petrus tidak menyadari kelemahannya sendiri. Karena itu mari kita minta tolong Tuhan, karena kita sadar kita manusia, kita punya kelemahan, dan kita minta tolong Tuhan memperlengkapi kita dalam kelemahan kita. Karena untuk setia itu Bapak Ibu hanya dapat dilakukan kalau kita bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kalau kita bersandar pada kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita tidak akan bisa setia. Yang terjadi kelihatannya setia padahal sebenarnya tidak. Yang terjadi tidak tulus, yang terjadi bermuka dua di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara, mari kita belajar bersandar pada kekuatan Allah. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Meskipun para murid meninggalkannya, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus justru memberikan janji dan pengharapan baru untuk para murid dan untuk saya Ibu Bapak Saudara, kita semua sekarang ini. Kuncinya berserah pada Tuhan dan jangan mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita harus percaya kuasa Tuhan untuk melawan pertempuran rohani yang setiap saat selalu kita hadapi. Karena itu belajar dari jejak penderitaan Kristus. Kita ikuti jejaknya, menyangkal diri, memikul salib dan ikuti Yesus dengan setia. Tapi ada yang menarik dari Petrus, Ibu Bapak Saudara. Petrus memang menyangkal Yesus,
3 kali. Tapi hidup Petrus tidak berakhir tragis. Pada akhirnya Petrus dipulihkan karena ia bersedia untuk mengalami pemulihan Tuhan. Jadi jika hidup kita saat ini berantakan karena berbagai persoalan, karena berbagai masalah, datang pada Yesus. Sebab hanya Yesus yang sanggup pulihkan kita. Jika kita gagal, jangan menyerah. Datang pada Yesus. Akui hidup kita yang penuh dosa, kelemahan kita, keberdosaan kita. Bertobat dan kembalilah kepada Allah. Kalau Petrus sesudah kebangkitan Yesus dipulihkan dan dipakai secara luar biasa untuk mengembalakan umat Allah. Saya, ibu bapak saudara, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, ia memberi kepada kita harapan-harapan baru, hidup baru dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Jadi mari pandang kepada Yesus, pandang kepada salibnya, teladani ketaatannya menderita sengsara bahkan sampai mati. Jika kita ada dalam kelemahan-kelemahan kita, jika ada beban-beban yang sangat menekan kita, mari jangan andalkan kekuatan, jangan menyombongkan diri kita, saya bisa. Tapi percaya dan ingat Tuhan itu tahu masa depan. Petrus tidak tahu, jadi dia bicara dengan yakin. Tapi Yesus tahu, Allah tahu hari esok hidup kita. Ia mau menolong kita. Ia kawan yang sejati di perjalanan kehidupan kita. Ia mendengar setiap doa yang kita bawa kepadanya. Walaupun hidup penuh kesusahan dan kesulitan, bila kita berpasrah diri, berserah diri kepada Tuhan dalam doa, ia menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, belajar ketulusan hati dan mulut sama, supaya kita juga membangun kesehatian di dalam persekutuan. Sebab kalau tidak, maka itu mengacaukan kesehatian di dalam keluarga, di dalam jemaat. Hanya dengan kekuatan kuasa Roh Allah, hanya dengan ketaatan dan kesetiaan mengikuti jejak Kristus yang menderita, ia pulihkan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini, dan mari kita saling berjabat tangan